Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini tayangan atau paparan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Angga Sudiarto SPD dari SMP Negeri 1 Pemalang. Kepada Bapak Angga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian, rekan-rekan seperjuangan dalam orientasi pengenalan nilai P3K. Tidak lupa kita sapa juga mentor yang sangat luar biasa, Bapak Suswanto SPD. Terima kasih atas segala bimbingannya. Rekan-rekan sekalian, di sini siang hari ini saya sangat berbahagia sekali karena bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu hebat sekalian untuk sharing, memaparkan apa yang sudah menjadi hasil dari orientasi yang kemarin sempat saya jalani selama beberapa hari. Dari paparan yang akan saya sampaikan ada 3 materi dasar, 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Perkenalan dulu. Sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, jangan sayang-sayang, percuma nanti menghilang. Nama saya Angga Sudiarto. Saya bekerja di unit kerja SMP Negeri 1 Pemalang. Saya dimentori oleh Bapak Suswanto SPD yang sangat luar biasa. Apa yang akan saya sampaikan di sini adalah turunan dari tujuan instansi SMP Negeri 1 Pemalang. Yang mana dari tujuan instansi ini kemudian diturunkan pada SKP yang disusun oleh kepala sekolah, ya. Kemudian dari SKP itu kemudian saya buat matriks rencana hasil kerja. Sebelum itu mari kita simak dulu apa sih tujuan instansi SMP Negeri 1 Pemalang. Yang pertama adalah terlaksananya keberhasilan pembinaan kepribadian siswa. Kemudian ada juga terwujudnya kultur sekolah yang mendukung efektivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, tercapainya prestasi akademik siswa. Dan yang terakhir adalah terwujudnya aktivitas pengembangan bakat, minat, dan potensi kreativitas siswa. Kemudian yang selanjutnya, rencana hasil kerja kepala sekolah. Halo Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Oke, ini adalah hasil kerja kepala sekolah yang tercantum pada SKP pimpinan kami. Yang pertama, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Yang kedua, pengelolaan anggaran SMP Negeri 1 Pemalang yang optimal. Dan yang terakhir, terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Oke. Selanjutnya materi yang kedua mengenai hasil dari matriks rencana hasil kerja P3K. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya saya membuat 9 rencana hasil kerja. Namun dari 9 rencana hasil kerja itu kemudian saya kelompokkan menjadi 4 macam kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan rutin atau tugas rutin tupoksi kita sehari-hari sebagai guru ASN. Ya. Apa kegiatannya? Tentu saja melaksanakan pembelajaran rutin. Yang mana pembelajaran rutin ini itu sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Sudah kita tuangkan melalui RPP atau modul ajar yang kita buat pada awal semester. Tahapan kegiatannya tentu saja menyesuaikan dengan sintaks yang ada pada modul ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan murid. Nah, ini berarti pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika membuat modul ajar atau RPP kita sesuaikan dengan
pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian outputnya apa sih? Karena saya mengampu mata pelajaran informatika, tentu saja setiap kali pembelajaran harus ada produknya. Kalau ada produknya, otomatis saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, yang mana outputnya adalah soft file dan game sederhana. Soft file ini ketika membahas misalnya Word, Excel, PowerPoint, game sederhana ketika menggunakan aplikasi Scratch. Nah, core value yang akan saya bidik adalah berorientasi pelayanan dan kompeten. Nah, ini ada dokumentasi ketika saya melaksanakan praktek di lab komputer. Yang kedua, ada kegiatan pengembangan diri, yang mana sebagai ASN kita juga harus senantiasa mengembangkan diri. Apa kegiatannya? Yang pertama ada kegiatan diklat fungsional kurikulum merdeka, yang mana pada saat itu saya juga pernah menjadi narasumber untuk tim IKN Kabupaten Pemalang. Ada sekitar 25 orang yang dibagi 14 kecamatan. Tahapan kegiatannya pemaparan konsep kurikulum merdeka, biasanya ini dari pengawas ya. Kemudian yang kedua ada pengenalan platform kurikulum merdeka dan diskusi interaktif. Outputnya apa saja teman-teman? Yang pertama ada aksi nyata yang akan kita upload di PMN, dan yang kedua adalah sertifikat jika aksi nyata kita disetujui. Core value yang ingin saya bidik adalah kompeten dan adaptif. Kegiatan yang ketiga, peningkatan kompetensi. Mustahil kalau kita sebagai ASN ini bisa dianggap kompeten jika hanya bekerja terus tanpa ada kegiatan yang namanya peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi ini juga sebagai sarana pendukung untuk melaksanakan tupoksi kita sehari-hari. Nah, kegiatan yang akan saya jalani yang pertama adalah kegiatan MGIP tingkat kabupaten, MGIP informatika tentu saja, yang mana nanti kami akan berencana membuat sebuah kegiatan, sebuah lomba robotik. Tapi sebelum itu kami akan mengundang dulu ahli microcontroller supaya semua guru informatika ini mempunyai keterampilan dasar yang sama sehingga bisa mengikuti lomba dengan baik, ditambah dengan yang namanya improvisasi sehingga nanti bisa diciptakan robot dengan karakteristik tertentu. Tahapan kegiatannya yang pertama konsolidasi, yang kedua pelaksanaan dan evaluasi. Outputnya apa sih? Guru informatika Kabupaten Pemalang ini mempunyai persepsi yang sama tentang Arduino, tentang dasar-dasar pembuatan robotika yang nantinya akan dilombakan, yang menjadi salah satu program dari MGIP informatika, karena MGIP ini termasuk MGIP yang baru. Core value apa yang ingin saya bidik? Tentu saja dengan peningkatan kompetensi ini kita akan semakin menjadi kompeten. Yang tadinya tidak tahu apa-apa mengenai Arduino, tidak tahu apa-apa mengenai microcontroller, jadi tahu apa itu microcontroller, apa itu robotik, dan ini semua sesuai dengan kurikulum yang baru Bapak Ibu sekalian. Di sana ada materi tentang robotika. Yang kedua adaptif. Tentu saja di era revolusi industri 4.0 ini, yang mana kedepannya lapangan kerja pasti akan semakin menipis. Semuanya akan diotomasi dengan menggunakan robot. Contoh, banyak sekali lapangan kerja yang hilang akibat kemajuan teknologi, yaitu robotik. Satu, sudah tidak ada yang namanya reporter yang naik helikopter itu Bapak Ibu sekalian. Udah nggak ada. Kalau dulu zaman saya kecil lihat berita, misalnya banjir di Jakarta atau arus mudik, itu ada satu helikopter yang membawa reporter, membawa kamera besar, kemudian menyorot dari atas. Sekarang sudah tidak ada reporter seperti itu. Sekarang sudah menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Yang kedua, misal di pabrik, jumlah karyawan-karyawan itu sudah semakin menipis karena semua alat-alat sudah diotomasi menggunakan peralatan-peralatan otomatis robot. Yang selanjutnya kegiatan insidental Bapak Ibu yang terakhir ini, yaitu kegiatan MGIP Pemalang, diseminasi pendidikan guru penggerak angkatan 5, karena kebetulan
kemarin saya telah menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan 5, dan ini akan saya tularkan, akan saya sampaikan, diseminasikan insya Allah nanti ke NPMP Sub Pemalang terlebih dahulu, yang mana materi yang akan saya bagikan adalah pembelajaran terintegrasi, berdiferensiasi, dan sosial emosional. Outputnya apa? Nanti peserta kegiatan itu diharapkan bisa membuat RPP atau modul ajar yang mencakup pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran RPP yang mencakup pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga RPP yang mencakup keduanya, pembelajaran terintegrasi, berdiferensiasi, dan sosial emosional. Core value apa yang ingin saya bidik? Kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Itu saja teman-teman sekalian paparan dari saya. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan orientasi ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan sebagai bekal untuk melaksanakan tugas pokok fungsi kita sehari-hari di unit kerja. Kemudian presentasi ini, paparan ini akan saya tutup dengan sebuah quotes yang terkenal Bapak Ibu sekalian. Dari miliknya Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Terima kasih, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Angga yang sudah menyampaikan paparannya yang luar biasa. Mungkin sedikit tadi sudah menyinggung kaitannya dengan program guru penggerak ya. Saya tertarik dengan program itu. Mungkin apa sih implikasinya bagi program guru penggerak bagi guru semuanya, terutama Anda sebagai ASN P3K-nya? Baik, saya coba jawab Pak Sus. Berkaitan dengan guru penggerak dan implikasinya sebagai guru ASN. Pada intinya, core value ASN yang sering kita sebut dengan berakhlak itu tidak jauh berbeda dengan nilai yang ada pada guru penggerak. Karena guru penggerak ini memiliki nilai dan peran tertentu. Contoh, nilai guru penggerak atau nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang guru penggerak itu ada 5, Pak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Nah, nilai guru penggerak ini sesuai dan relevan dengan core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan, yang mana kita sebagai guru, terutama guru ASN, itu harus berpihak pada murid ketika melakukan pembelajaran. Nah, langkah kita berpihak pada murid ini merupakan salah satu indikator bahwa kita berorientasi pada pelayanan. Mungkin itu contohnya, Pak. Selain ada berpihak pada murid, nilai guru penggerak yang lain ada yang kedua, mandiri. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Nilai ini sama dengan core value ASN, kolaborasi. Kemudian yang keempat ada inovatif. Mungkin bisa kita kaitkan dengan core value adaptif pada core value ASN ini, Pak. Kemudian nilai yang kelima pada guru penggerak ini adalah reflektif, Pak. Reflektif. Jadi ada 5 nilai guru penggerak yang menurut saya itu sejalan, selaras, dan relevan dengan core value ASN. Dan jika nilai guru penggerak ini dijalankan, maka selain sebagai ASN, selain sebagai guru penggerak, kita juga melaksanakan ASN yang bercore value berakhlak. Maka dari itu, untuk teman-teman yang belum mendaftar sebagai guru penggerak, ayo kita daftar guru penggerak, kita mantapkan diri, kita tambah kompetensi kita
kita kembangkan diri kita sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin itu Pak. Ya, tepuk tangan buat diri. Dan terima kasih dari memancing pada Bapak Ibu semua. Ini contohnya Pak Aga yang sudah menjadi guru penggerak. Semoga yang lain untuk semangat